Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Haneng Supriyati. Hari ini kita akan membahas tentang bab pengurusan jenazah. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu Kompetensi Dasar 1.7 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Untuk tujuan 1. Mengidentifikasi dalil nakli terkait tata cara perawatan jenazah dengan benar. Kedua, menjelaskan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Ketiga, menyimpulkan tata cara perawatan jenazah dengan percaya diri. Keempat, menganalisis manfaat tata cara perawatan jenazah dengan benar. Kelima, menganalisis hikmah tata cara perawatan jenazah dengan benar. Untuk praktik, mendemonstrasikan tata cara perawatan jenazah. Subbab materi pada hari ini yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Kedua, memandikan jenazah. Ketiga, mengkafani jenazah. Keempat, menyolati jenazah. Kelima, mensolati jenazah. Yang keenam, takziah. Dan yang ketujuh, ziarah kubur. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, menutup atau memejamkan matanya. Yang kedua, menutup mulutnya, yaitu dengan mengikat dagu dan kepalanya. Kemudian, menutup badan dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Diperbolehkan mencium wajahnya sebagai tanda berduka cita, membayar utangnya, memberitahu keluarga atau kerabat dan teman-temannya, tidak melukainya sebagaimana tidak melukai badan orang lain masih hidup. Yang terakhir, tidak mencelanya. Yang kedua, proses memandikan jenazah. Pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, yang berhak memandikannya yaitu kaum laki-laki, boleh wanita asal istrinya. Jika tidak ada laki-laki atau istrinya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Kemudian jenazah perempuan, yang berhak memandikannya yaitu kaum perempuan, boleh laki-laki asal suaminya. Jika tidak ada perempuan atau suaminya, maka jenazah boleh ditayamumkan. Untuk jenazah anak-anak, yang berhak memandikannya yaitu kaum laki-laki atau kaum perempuan. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Pertama, orang Islam. Kedua, tubuhnya masih ada, walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya karena kecelakaan. Ketiga, tidak mati syahid. Inilah tahapan-tahapan memandikan jenazah. Ketika ada manusia yang meninggal, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menutupkan kelopak mata jenazah. Yang kedua, mengatupkan mulut jenazah, diikat dengan tali bila sulit tertutup. Ketiga, menutup tubuh jenazah dengan kain. Tahapan selanjutnya yaitu persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, melepas pakaian jenazah. Perhatikan gambar di samping. Jenazah tidak perlu disedekapkan. Kemudian, jenazah dibawa ke tempat yang tertutup agar tidak ada sembarangan orang yang melihat. Kemudian, jika jenazah masih lemas, baju bisa dibuka seperti biasa. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Dan satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Kemudian jika jenazah sudah kaku, maka baju dibuka dengan digunting. Mulai digunting dari bagian lengan bawah, kemudian dari bagian bawah kaki. Setelah lepas semua pakaian jenazah, kain yang terbentang di atasnya ditutupkan. Kedua, peralatan memandikan jenazah.
Siapkan 2 buah kain tebal atau kain handuk biasa. 1 buah kain disimpan untuk ganti setelah dimandikan. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Gentong besar air yang dicampur dengan remasan daun bidara, dan 1 ember kecil air yang dicampur dengan kapur barus. Sunahnya ketika memandikan jenazah, jumlah total siraman adalah ganjil, misal seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup, 2 orang bertugas memandikan. Petugas yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan media peralatan seperti masker, sarung tangan, dan jika diperlukan, ada memakai kacamata renang. Sarung tangan gunanya agar tidak tertular penyakit dari jenazah dan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Masker berguna untuk menghindari bau yang tidak enak, menghindari tertular penyakit dari mayit. Dan kacamata renang bila diperlukan berguna untuk menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. Handuk waslap, celemek, fungsinya agar air tidak terciprat proses memandikan jenazah. 1. Membersihkan kotoran jenazah. Bersihkan bagian kepala jenazah, dimulai dari mata, hidung, telinga. Kedua, bersihkan kotoran perut, diurut dari bagian dada sampai ke bagian perut bawah. Kemudian, bersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Yang kedua, yaitu mewudukan jenazah. Basuh bagian yang rukunnya saja. Yang pertama, basuh bagian wajah jenazah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, mengusap kepala jenazah, mengusap kaki jenazah dimulai dari kanan dan kiri. Cukup 1 kali basuhan saja. Ketiga, memandikan jenazah. Menyiram mulai dari bagian kepala. Siraman sudah mulai dihitung setelah tubuh jenazah sudah basah, kemudian disabun dan dikramasi. Dan posisi jenazah terlentang, mulai menyiram dari kepala. Yang kedua, tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok, tiap siraman dihitung. Yang ketiga, kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tiap-tiap siraman dihitung. Keempat, setelah selesai kemudian dibilas semua tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Keenam, setelah dirasa sudah cukup, ambil kain atau handuk yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan kain atau handuk kering. Bagian 3. Mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Syarat-syarat mengkafani jenazah. Kain kafan harus dalam keadaan baik.
tapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis yang mahal dan mewah. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta berbau minyak wangi. Untuk laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan 5 lapis. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh, tidak boleh diberikan pengharum. Alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kain kafan. 3 helai kain untuk jenazah laki-laki, 5 helai kain untuk jenazah perempuan. Ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Lebar 30 cm, kain kafan selebar 90 cm. Jika lebar 40 cm, maka kain kafan selebar 120 cm. Lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Ukur kain kafan panjang tubuh. Panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan 60 cm. Lebar jenazah ditambah sepertiganya. Alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kain kafan, gunting kain secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus ganjil. Alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang kedua, kapas. Ketiga, minyak wangi. Yang keempat, pengukur atau meteran. Yang kelima, perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki, baju, pengikat kepala, dan cawat. Bagi jenazah perempuan, baju, kerudung, dan cawat. Dan yang keenam, kapur barus. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengkafani. Yang pertama, mengoleskan minyak wangi pada jenazah. Kedua, siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan hidung. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah, seperti baju, pengikat kepala, cawat, dan baju untuk perempuan, kerudung, dan cawat. Jenazah sudah dikafani dan siap disolatkan. Yang keempat, menyolatkan. Tata cara menyolatkan jenazah, silahkan disimak. Bagian kelima, menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Jenazah segera dikuburkan. Liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah dengan lebar kira-kira 1 meter. Liang lahat tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar makam dari bau busuk. Mayat dipikul dari 4 penjuru. Pemakaman jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat ketika meletakkan jenazah di dalam kubur. Lepaskan tali-tali pengikat lalu tutup dengan papan kayu atau bambu dan timbun sampai galian liang kubur menjadi rata. Doakan dan memohon ampunan untuk jenazah. Baik, itulah tadi penjelasan terkait pengurusan jenazah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.